Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dai Hansus Santi dari SMK Budi Utomo 3 Maos Cilacap. Hari ini Senin 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Senin 19 Juli 2021 kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama-sama. Walaupun di tengah pandemi kita masih harus semangat ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat! Ya, Bu. Ya, Semangat! Oke. Ya. Baik. Oke, alhamdulillah untuk anak-anakku yang cantik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya biar berjalan dengan lancar, mendapat manfaat di masa yang akan datang. Kita berdoa dulu ya anak-anakku. Untuk Mbak Nurbaiti, silahkan dipimpin doanya Mbak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Nurbaiti sudah memimpin doa hari ini. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai, alangkah baiknya Ibu akan mengabsen kalian dahulu ya. Baik, gimana ini untuk kameranya? Untuk anak-anakku semua silahkan dinyalakan Mbak. Untuk kamera silahkan dinyalain, tapi untuk audio suaranya kalau yang tidak dipanggil sama Ibu dimatikan ya. Oke? Baik, Ibu absen. Mbak Ajeng Fitri Nur Faiza. Hadir, Bu. Mbak Alia Kusuma Dewi. Mbak Anggi Puspitaningsih. Mbak Desti Amalia Puspitaningsih. Mbak Devia. Hadir, Bu. Oke. Mbak Dwi Fahayu. Mbak Elieta. Hadir, Bu. Baik. Mbak Elieta kameranya Mbak dinyalakan. Mbak Angelina. Mbak Angelin. Mbak Hana. Hadir, Bu. Mbak Wiwin. Iya. Mbak Yesi Nurrahmi. Mbak Yesi. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir, Bu. Siap. Mbak Widya Lismoroningrum. Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anakku yang sudah hadir pada pembelajaran Ibu kali ini, kita doakan ya untuk teman-teman kalian yang belum bisa hadir hari ini karena ada beberapa yang izin dan sakit ya. Kita doakan bersama-sama agar bisa sehat kembali ya anak-anakku ya. Semangat. Baik, Bu. Baiklah anak-anakku semuanya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Kalian sudah dibaca materinya dari Ibu yang sudah Ibu share di kalian?
Alhamdulillah. Sudah dipelajari? Sudah. Alhamdulillah juga. Berarti sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Oke? Insya Allah ya. Baiklah, siap. Alhamdulillah kalau kalian sudah baik, sudah siap ya. Ibu akan membagikan apa yang akan kita kerjakan hari ini ya. Baiklah anak-anakku. Kedengaran suaranya Ibu nak? Kedengaran dulu. Baiklah. Oke, untuk materi minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian dari akuntansi, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Oke, untuk minggu ini kita belajar mengenai profesi akuntansi, bidang spesialisasi akuntansi, dan etika profesi dalam akuntansi. Nah, kira-kira menurut kalian ini mudah atau susah nih profesi akuntansi, bidang spesialisasi akuntansi, dan etika profesi akuntansi? Mudah ya? Mudah nggak nak? Baiklah. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita judulnya adalah belajar mengenai profesi akuntansi. Belajar lagi mengenai bidang spesialisasi akuntansi. Yang ketiga adalah kita belajar mengenai etika profesi dalam akuntansi. Oke. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah yaitu bahwa memahami jenis-jenis profesi akuntansi. Dalam kurung di sini adalah bidang spesialisasi akuntansi dan pentingnya etika profesi. Yang kedua lagi adalah mengelompokkan profesi akuntansi atau dalam kurung bidang-bidang dari spesialisasi akuntansi dan pentingnya etika profesi. Sampai di sini ada ditanyakan anak-anak? Tidak ya? Oke, selanjutnya. Terbaca atau enggak ini? Kelihatan enggak tulisannya Ibu? Kelihatan? Kelihatan Bu. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini bertujuan yaitu bahwa setelah belajar kalian atau peserta didik itu dapat atau mampu satu menjelaskan jenis profesi akuntansi dengan tepat dan benar sesuai dengan buku sumber dari akuntansi dasar. Yang kedua, mampu menjelaskan bidang spesialisasi akuntansi dengan baik dan benar. Itu juga sesuai dengan buku sumber akuntansi. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan pentingnya etika profesi pada bidang pekerjaan akuntansi dengan tepat. Yang keempat, mengklasifikasikan bidang-bidang spesialisasi dengan baik dan benar, sesuai juga dari buku sumber. Selanjutnya, untuk yang keenam, untuk tujuan dari pembelajaran kita bahwa peserta didik itu harus mampu mengidentifikasi pentingnya etika profesi dalam pekerjaan bidang akuntansi melalui analisis kasus secara mandiri dan benar sesuai dengan buku sumber dari akuntansi. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini terkait mengenai tadi judulnya adalah mengenai bidang atau jenis-jenis spesialisasi akuntansi. Oke, sampai di sini. Sampai di sini. Mengerti anak-anak? Ya Bu. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, baik, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Untuk selanjutnya, coba dilihat. Nah, gambar apakah ini? Gambar apa, Nana? Profesi
Profesi. Nah, ini apa nih? Profesi apa yang ini nih? Dokter gigi. Dokter gigi. Kalau yang ini? Dokter hewan. Dokter hewan. Kalau yang ini? Guru ada papan tulisnya ya di sini ya. Kelihatan ya papan tulisnya. Kalau ini apa nih? Siswa, murid, mahasiswa. Ini termasuk profesi apa enggak? Iya. Oke. Terus kalau ini? Kampus. Oke, kalau yang ini apa nih? Polisi wanita atau polwan. Nah, terkait ada lagi nggak profesi apa lagi kira-kira yang belum Ibu sebutkan di gambar ini? Apa, Mbak? Pilot. Oke, selanjutnya apa lagi? Masinis. Bagus sekali. Selanjutnya? Montir. Boleh. Oke, bagus. Itu adalah sebagian dari profesi-profesi yang ada di bumi ini mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Ya enggak? Dulu waktu zamannya Ibu masih banyak sekali tukang pos. Kalau sekarang sudah hampir tidak ada cuman jarang sekali ya. Karena kedudukan dari tukang pos ini digantikan oleh HP, ya enggak? HP itu dengan berbagai macam aplikasinya. Oke, selanjutnya dari terkait profesi ini, ada yang bisa jawab enggak? Profesi itu apa? Coba. Saya Bu. Oke, Mbak Nur Baiti ya? Oke, Mbak Nur apa? Mbak Nur profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya juga profesi sering diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Bagus sekali, tepuk tangan buat teman kalian. Oke, Mbak Nurbaiti hebat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan ya ataupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya ini tadi Bu Dokter Gigi. Ya enggak? Dia punya ilmu pengetahuan tertentu. Pengetahuannya tentang apa ini? Tentang gigi, betul. Tentang kesehatan gigi. Memerlukan pelatihan atau enggak? Memerlukan pelatihan terus-menerus, ya enggak? Nih, sebagai student atau sebagai siswa, kalian mau punya nilai yang bagus, perlu latihan apa enggak? Perlu belajar apa enggak? Iya, kalau nggak belajar nilainya nanti di bawah KKM. Tapi kalau belajar dia bisa maksimal untuk memperoleh nilainya. Oke? Jadi profesi di sini adalah memerlukan pelatihan dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Harus memerlukan keahlian khusus. Ya enggak? Contoh keahlian khusus kayak nih ibu polisi nih, polwan. Semua wanita bisa jadi polwan nggak? Bisa nggak? Bisa. Semua wanita bisa jadi polwan? Bisa. Kalau jadi polwan syaratnya apa? Tinggi harus 160. Mata tidak boleh minus. Ya enggak? Terus berarti gigi tidak boleh bolong. Ya kan? Berarti semua kelas 10 ini masuk dong. Masuk jadi polisi semua. Memenuhi kriteria? Memenuhi enggak? Enggak. Enggak.
Berarti memang yang dia mempunyai keahlian atau syarat-syarat tertentu, ya enggak? Tingginya harus 160 kalau mau jadi poluan. Giginya tidak boleh bolong, ya kan? Terus matanya nggak boleh minus, ya kan? Oke, sampai di sini mengerti apa itu profesi? Iya, Bu. Oke, siap, baik. Maksud ya, apa yang dikatakan profesi adalah gitu ya, anak-anakku. Baik. Untuk selanjutnya, siapa yang tahu yuk? Tadi dari pengertian profesi, ciri-ciri dari profesi itu apa? Ciri-cirinya, Mbak Memiliki Esti. pengetahuan khusus tentang suatu bidang pekerjaan. Terus bidang pekerjaan. Oke, terus Memiliki aturan dan juga standar moral yang tinggi. Memiliki aturan dan tugas bagus. Terus mementingkan informasi ke masyarakat dan masyarakat setiap selalu mementingkan kepentingan masyarakat terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi. bagus. Selanjutnya. Memiliki etos dalam menjalankan kegiatan profesinya. Oke, bagus. Selanjutnya, satu lagi. Orang yang memiliki profesi biasanya selama menjadi anggota organisasi profesi menjadi bidangnya. Bagus sekali. Ada lagi ciri-cirinya? Oke, berarti ada berapa ciri-cirinya? Lima. Ada 5. Oke. Udah paham sampai di sini untuk ciri profesinya? Paham? Ada yang bertanya dulu sebelum ke syarat profesi? Nah, ini tadi kita belajar terkait mengenai pengertian dari profesi. Dan tadi kita juga belajar mengenai ciri-ciri profesi. Nah, sekarang syarat profesi apa aja coba syaratnya? Mempelajari suatu bidang khusus. Coba Mbak Yuni. Mempelajari suatu bidang ilmu khusus. Lagi? Melibatkan kegiatan intelektual. Oke, Mbak Nurul Iva. Yang membutuhkan persiapan secara profesional. Terus? Membutuhkan latihan dalam suatu bidang secara berkelanjutan. Oke, Mbak Yesi. Yang nomor berapa, Mbak Yesi? Oke deh, Mbak Nurul Iva lagi deh. Mbak Nurul Iva. Mementingkan pelayanan kepada masyarakat daripada kepentingan pribadi. Memiliki organisasi profesi sesuai bidang yang profesional yang kuat, menjanjikan karir dan anggotaan yang permanen. Baiklah. Oke, ada pertanyaan sampai syarat profesi ini? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Baiklah, berarti untuk syarat profesi sudah paham semua? Paham? Baik. Selanjutnya adalah karakteristik profesi. Yuk, siapa yang tahu itu karakteristik profesi? Siapa, Mbak siapa? Mbak Lela? Aku. Iya, Bu. Siapanya yang mau menjawab karakteristik profesi? Saya. Boleh. Yuk, sebutkan karakteristik profesi apa aja, Mbak? Karakteristik profesi. Ya. Tuh. Satu, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. 2. Profesi memiliki badan
Nah, bisa terlihat enggak nih menurut kalian? Nah, ini gambar apa nih? Ini gambar apa nih? Lagi ngapain? Ini lagi ngapain? Menghitung. Ini juga lagi ngapain juga? Ayo, lagi ngapain? Lagi mau milah-milah berkas. Selanjutnya, nah ini apa nih? Marahin loh sama ibunya nih. Belajar akuntansi yang bener nih. Ya enggak? Ayo belajar akuntansi yang betul, hitung yang betul, ya kan? Nah, ini adalah apa ini? Ini apa, Mbak? Gambar siapa ini? Gambar guru akuntansi. Ibu kayak gini nggak nih? Ibu gini nggak? Ya, ibu kayak gini nggak? Nggak ya? Oke. Nah, apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini seorang guru atau dalam artian kita belajar di sini adalah mengenai profesi akuntansi. Ada yang tahu profesi akuntansi apa? Profesi akuntansi adalah pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Baik sekali. Profesi yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi ini. Macam-macam profesi akuntansi. Kira-kira apa aja ya macam-macamnya nih? Kalian kan jurusan akuntansi kan? Nah, akuntan pemerintah, bagus sekali, anak-anakku hebat sekali. Tadi kita sudah belajar mengenai ini profesi akuntansi, yaitu yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Oke, keahlian apa sih yang harus dimiliki oleh seorang akuntan itu? Ada yang tahu? Terus pengauditan, sistem akuntansi, perpajakan, sistem informasi manajemen, akuntansi keuangan, ekonomi perusahaan. bagus sekali. Ada yang bisa menyebutkan satu orang saja? Mbak Rista, coba Mbak Rista, apa tuh keahlian akuntansi? 1. Teori akuntansi. Bagus. 4. Sistem akuntansi. 5. Perpajakan. 6. Sistem informasi manajemen. 7. Akuntansi keuangan. 8. Ekonomi perusahaan. Bagus sekali, tepuk tangan buat Mbak Rista. Bagus, berarti kamu belajar di rumah ya Mbak semalam ya? Apa tadi nih materi yang sudah Ibu share? Ya, bagus. Jadi seorang akuntan itu memiliki 8 yang harus dia kuasai. Tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Rista. Oke, selanjutnya tadi adalah macam-macam profesi akuntansi. Apa aja tadi ya, Nak? Pertama, Akuntan pemerintah, akuntan pendidik. bagus sekali. Ada yang bisa bantu satu anak aja bilangnya siapa? Mbak Ajeng. Ayo Mbak Ajeng. Iya betul. Terus? Tadi yang disebutkan Mbak Ajeng, akuntan publik. Ya, nih akuntan publik, terus akuntan intern, ya, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Oke, baiklah. Dari 4 akuntansi ini atau profesi 4 ini, ada yang bisa menjelaskan
Apa itu akuntan publik? Akuntan publik. Akuntan publik merupakan akuntan independen yang memberikan jasanya dengan pembayaran tertentu. Mbak siapa? Mbak Devia. Mbak Devia coba dinyalain kameranya Mbak. Mbak Dev. Saya Oke. Ibu. Coba Mbak Devia, apa itu tadi akuntan publik Mbak? Dalam Bu. Akuntan publik apa ya? Akuntan publik yang biasa dikenal dengan akuntan eksternal ini merupakan akuntan independen yang memberikan jasa-jasa dengan pembayaran tertentu. Baik, bagus sekali. Ayo tepuk tangan buat Mbak Devia. Aku nambahin. Oke, baik. Akuntan publik atau disebut juga namanya adalah akuntan Eksternal. Ya, berarti bekerjanya di luar berdasarkan jasa dengan pembayaran tertentu. Oke, ada yang tahu contohnya ini akuntan publik biasanya jasanya apain ya? Jasa apa nih? Jasa apa? Audit pemeriksaan, jasa Bagus. konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa konsultasi anggaran. Bagus. Ya, ada beberapa jasa-jasa yang menggunakan akuntan publik. Contohnya adalah jasa auditing atau jasa pemeriksaan, ya. Ada juga jasa konsultasi manajemen. Ada juga lagi jasa perpajakan dan juga jasa konsultasi anggaran. Sampai di sini akuntan publik, ada yang ditanyakan? Tidak. Bagus. Berarti kalian sudah mengerti ya? Bagus sekali. Oke, lanjut lagi. Untuk yang akuntansi atau akuntan intern, siapa yang mau jawab? Ayo, Mbak Nadia. Apa itu Mbak? Si intern adalah akuntansi yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi dan biasanya disebut akuntansi manajemen. Bagus sekali, tepuk tangan. Tepuk tangan buat kalian. Hebat, anak-anak ibu semuanya luar biasa hari ini. Kalian belajar betul-betul ya semalam ya. Oke, jadi akuntansi intern itu sama dengan juga akuntansi manajemen. Itu biasanya itu ada di satu perusahaan, ya. Perusahaan itu selalu memiliki akuntan khusus, yaitu yang untuk mengatur tentang laporan keuangan. Nah, ini ada yang tahu nggak tugasnya dari akuntan intern ini? Siapa yuk? Menyusun laporan yang membutuhkan. Mbak Hana, coba Mbak Hana. Mbak Hana dibuka kameranya Mbak Hana. Mana Mbak Hana kameramu nggak kelihatan sayang? Nah, oke. Bagus. Satu, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Dua, menyusun anggaran. Tiga, menyusun sistem akuntansi. Empat, menyajikan laporan harga pokok produk. Lima, menangani masalah perpajakan. Enam, melakukan pemeriksaan intern. Ada berapa berarti tugasnya kalau untuk akuntansi intern? Ada berapa Mbak Hana? 6. Bagus. Tepuk tangan buat Mbak Hana. Semangat terus buat anak-anakku. Selanjutnya, siapa yang tahu akuntan? Baik, untuk yang akuntansi pemerintahan, siapa yang mau jawab? Akuntansi pemerintahan adalah akuntan yang bekerja pada badan Mbak Nur, coba Mbak Nur. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan bank pemerintah, Dirjen Pajak, dan Dirjen Pengawasan Keuangan Negara. Bagus sekali, tepuk tangan.
semangat. Berarti akuntan pemerintah ini adalah bekerja di bidang pemerintahan. Ya, itu aja kata kuncinya. Selanjutnya, untuk akuntan publik, akuntan pendidik. Siapa yang mau jawab akuntan pendidik nih? Akuntan pendidik merupakan akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Bagus sekali ini Mbak sama Mbak Lia. Nurul Ipa. Nurul Ifa, kok ininya coba dibuka Mbak kameranya, jadi Ibu nggak tahu. Mbak Nurul Ifa. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nurul Ifa. Oke, dibuka kameranya ya nak, biar ini pembelajaran kelihatan semua. Ya. Ayo dibuka kameranya. Ini lagi dinilai loh. Nanti kalian masuk ke YouTube. Oke. Ya. Jadi untuk tadi sebagai Mbak Nurul Ifa, akuntan pendidik itu adalah Ibu termasuk akuntan pendidik bukan ya? Iya, karena salah satu yang sedang mengembangkan atau mengajar menyusun kurikulum dalam pendidikan akuntansi. Baiklah, untuk profesi akuntansi ini ada 4. Sudah paham semua anak-anakku? Alhamdulillah sudah paham. Untuk selanjutnya adalah kita ke etika profesi. Ada yang tahu etika profesi? Etika profesi berasal dari bahasa Yunani etikos. Bagus, Oke, untuk selanjutnya masih kelihatan nggak ininya Ibu? Masih Bu. Masih, tapi ini nggak bisa jalan di tempatnya Ibu. Ibu stop dulu recordingnya ya, nanti bentar. Baiklah, untuk sesi kita yang terakhir adalah mengenai LKPD. LKPD yang pertama sudah dikerjakan belum, Nak? Sudah. Sudah dibentuk kelompoknya siapa aja? Oke, siapa yang sudah mengerjakan yang LKPD yang pertama ini? Coba siapa? Saya Bu. Oke, sebentar. Mbak siapa yang sudah mengerjakan? Saya Bu. Mbak Nurbaiti. Oke, Mbak Nurbaiti, coba presentasikan mengenai LKPD yang pertama tadi, Mbak. Coba dibuka kameranya ini semua. Mbak Wiwin, dibuka kameranya, Mbak. Mbak Arifah, Mbak Lia, Mbak Yuni, Mbak Ajeng. Ini Ibu, tolong dibuka kameranya semua. Cuman audionya yang dikecilkan, audionya yang ditutup. Oke, presentasi Mbak Nurbaiti silahkan. Mbak Lia dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang pertama. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan profesi akuntansi dengan pendapatnya sendiri. Jawabannya, menurut saya profesi akuntansi adalah suatu hubungan dengan pekerjaan seseorang yang biasanya memerlukan pelatihan ataupun keahlian khusus terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Nomor 2, jelaskan jenis-jenis profesi akuntansi. 1. Akuntan publik merupakan akuntan independen yang memberikan jasanya dengan pembayaran tertentu. 2. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. 3. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan pemerintah. 4. Akuntan pendidik merupakan akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi.
Nomor 3, sebutkan bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Kedua, akuntansi perpajakan. 3, akuntansi pemerintah. 4, akuntansi pemeriksaan. 5, akuntansi anggaran. 6, akuntansi biaya. 7, akuntansi manajemen. 8, sistem akuntansi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Mbak Nurbaiti. Tepuk tangan buat kita semua. Ayo, mana semangatnya? Ayo anak-anakku semangat. Dibuka kameranya. Ayo dibuka kameranya. Bagus. Tepuk tangan buat Mbak Nurbaiti. Bagus. Untuk LKPD yang pertama tadi sama Mbak Nurbaiti sudah dilakukan dengan baik ya, dan kelompoknya selamat ya. Oke, bagus apa yang sudah disampaikan tadi Mbak Nurbaiti. Good. Bagus sekali. Oke, selanjutnya LKPD yang kedua. Sudah kelihatan anak-anakku untuk LKPD yang kedua? Tadi LKPD yang pertama sudah dijawab sama kelompoknya Mbak Nurbaiti. Untuk selanjutnya yang LKPD kedua mengenai bidang spesialisasi akuntansi. Ini kelompoknya siapa ini yang bakalan maju ini? Ayo. Mbak Ajeng ya? Tadi kelompoknya Mbak Ajeng. Kewenangan dari akuntan publik. Oke, akuntan publik apa? Akuntan publik ini tentu bekerja bebas dan umumnya mendirikan kantor akuntan sendiri. Akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik itu disebut akuntan publik, bukan di bawah perusahaan. Akuntan publik bernaung di bawah Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Bagus. Terus? Udah, akuntan publik itu. Sudah ya, tadi kan sudah kita bahas kan mengenai masalah profesi akuntansi, termasuknya adalah akuntan publik, sudah dijelaskan tadi. Terus selanjutnya kelompok yang lain. Untuk pertanyaan kedua apa Mbak? Coba Mbak Nur, Mbak Iti, akuntan biaya apa Mbak? Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Bagus sekali Mbak Nurul Ifa. Terima kasih sudah bisa menjawab pertanyaannya Ibu. Semangat ya. Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi adalah terkait profesi, yaitu ciri-cirinya, syaratnya, karakteristik profesi, dan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya kita juga belajar macam-macam profesi akuntansi. Di sini ada etika profesi akuntansi, ada kode etik, dan juga bidang spesialisasi akuntansi. Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan anak-anakku semua? Jelas semua, nak? Jelas semua? Baik. Untuk selanjutnya materi minggu yang akan datang adalah terkait memahami jenis dan bentuk badan usaha. Ya, kalian persiapkan materinya. Terus untuk LKPD besok dikumpulkan ketika kalian sudah bisa luring ke sekolah, ya. Selanjutnya ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, untuk alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita selesai hari ini. Sama Mbak Nurbaiti silahkan ditutup Mbak, ditutup dengan doa. Mbak Nurbaiti, silahkan berdoa Mbak. Mbak Wiwin, silahkan berdoa tutup dulu Mbak. Udah capek ini ya. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pembelajaran kita
udah selesai hari ini. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.